Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan saat ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meni bulan yang mulia, itu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat sing salam mari kita selalu sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yaumil akhir. Khatib mengingatkan diri sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya menjalankan apa yang menjadi kewajiban Allah dan Rasulnya dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, maghfirah, ampunan dan pembebasan api neraka. Orang yang berpuasa dengan ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, yakin, mengharap pahala dan keikhlasan, pasti diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ulama-ulama terdahulu membagi puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu puasa umum, yakni puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan umat atau orang awam, mengekang diri dari makan dan minum serta bersetubuh suami istri. Yang kedua, puasa khusus, yakni puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan para solihin, yaitu mengekang anggota badan, alat dirinya dari perbuatan dosa yang demikian ini dapat tercapai hanya dengan menguasai 5 perkara. Itu yang pertama, menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang agama.
Yang kedua, memelihara lisan dari ghibah, dusta, adu domba, dan sumpah palsu. Dan hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, antub tilu sawabahul kadzib wal ibah wal yamin al-ghumus wan nazaru bisahwat, yang artinya ada 5 hal yang dapat membinasakan, merusak pahala puasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang penuh syahwat baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, memelihara telinga dari mendengarkan yang dibenci oleh agama. Yang keempat, memelihara segenap anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci agama. Yang kelima, memelihara makanan dari subuhat ketika berbuka, jangan sampai kita termasuk yang digolongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos, yang artinya kebanyakan yang berpuasa tidak mampu memetik hasilnya kecuali lapar dan dahaga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, yang artinya tiada orang yang lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang suka memenuhi perutnya sekalipun makanan yang halal. Yang terakhir, yang ketiga, jemaah sekalian, puasa khawasul khawas, yakni memelihara gerik hati dari tujuan hal-hal yang bersifat dunia semata dan tidak semata memikirkannya dan mengekannya dari niat atau memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi tingkatan puasa demikian, apabila memikirkan hal-hal selain Allah Azza wa Jalla, maka gugurlah puasanya. Inilah puasa yang setingkat dengan puasanya para nabi dan para siddiqin, dan pada hakikatnya kedudukan ini menghadapkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Dia. Ketahuilah jemaah sekalian yang rahmat Allah, yang ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hakikat puasa adalah ibadah yang tiada dapat indera manusia mengamatinya, dan yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersangkutan dengan demikian puasa adalah suatu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ibadah dan kebaktian ini tiada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani Adam lau illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yang artinya segala amal perbuatan manusia adalah hak miliknya kecuali puasa, kata Allah. Sebab puasa adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Hadirin sidang Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbil fir warhamhu anta khairur rahimin.